sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi yang kita bahas ayat 95 sampai 97 sampai pada ayat-ayat yang berkaitan nih. Ini kan bicara tentang besi, ayat-ayat tentang besi, wesi. Kita lihat surat Saba, surat yang ke-34 nih. 34 ayatnya 10 dan 11. Bisa dicek di mushaf barangkali. Surat Saba ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa lanna lahul hadid an i'mal sabiqatin wa qaddir fis sardi wa'malu shalihan inni bima ta'maluna basir. Wa laqad dan sungguh-sungguh, wa dan setelah sungguh, kot sungguh ya. Walakot dan sungguh-sungguh, ataina kami berikan, ataina kami berikan kepada Dawud, Nabi Dawud, minna dari kami itu Allah maksudnya ya, kami Allah. Yang diberikan apa? Fadla, karunia, keutamaan. Allah memberi karunia kepada Nabi Dawud. Ya jibal, wahai gunung. Allah berkalam kepada gunung ini. Ya jibal, wahai gunung. Awibi ma'ahu, bertasbihlah kamu bersama dia. Nih ya, awibi sabbihi ma'a Dawud, bertasbihlah kamu bersama Dawud. Nih, sini kan ada awibi ma'ahu. Wat toiro, dan juga burung juga bertasbih bersama Daud. Wa alanna lahu, dan kami lembutkan, kami jadikan lembut lahu untuk Daud apa? Al-hadida, besi itu jadi lembut di tangannya Nabi Daud. Sisi atas itu ya, di engkok dibuat peralatan itu bisa dengan tangan saja. Itu karena Allah memberi keutamaan, kelebihan, mukjizat kepada Nabi Daud. Anikmal, supaya berbuatlah, supaya ikmal, berbuatlah, bikinlah. Sabihotin, sabihot itu ini, duruk al-wasiat, duruk itu baju besi yang longgar, baju besi yang ombo, gede. Sabihot, baju besi, jamak ya. Wa qadir fis sardi, wa qadir, dan tentukanlah, tetapkanlah fis sardi, pada syarat itu mismar niku paku, pukullah paku, tetapkanlah pada paku. Wa malu sholihah, dan beramal solehlah kalian ya, beramal solehlah kalian. Wa malu, dan perbuatlah solihan soleh, maksudnya beramal solehlah kalian. Ini sesungguhnya aku Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian amalkan, basirun, maha melihat. Jadi ini kan awibi ma'ahu sabbihi ma'a Dawud ya, bertasbihlah bersama Dawud. Gunung itu disuruh bertasbih bersama Nabi Dawud, juga dengan
burung ya jibal awi bima'ahu wa toir. Bersama Daud juga disuruh bertasbih, burung-burung juga bertasbih bersama Nabi Daud. Kalau kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud itu memang isinya tasbih. Isinya itu tidak ada syariatnya, adanya memasukkan Allah, doa, zikir gitu loh. Nah, kitab Zabur itu isinya begitu. Makanya kan Taurat, Zabur, Injil Zabur itu tidak membawa syariat yang baru, enggak. Isinya memang tasbih, doa gitu. Jadi Nabi Daud itu kalau membaca Zabur, kalau memerdukan Zabur, terus orang-orang gunung ikut bertasbih, burung ikut bertasbih gitu. Itu keutamanya Nabi Daud ya. Kayak tasbihnya bagaimana wallahu alam. Dan jelas mereka ikut bertasbih. Terus di sini ada kata-kata wa alanna lahul hadid. Ini alanna itu layinan itu kan lembut ya. Ini di sini ada kata-kata layin. Lahu untuk Daud al-hadid. Maka di sini ya'malu bihi ma yasha. Daud bisa beramal dengan besi tadi ma yasha, apa yang dia inginkan. Kama ya'malu bitain, sebagaimana dia beramal dengan tin. Tin itu lempung gitu loh. Tanah liat gitu. Jadi Nabi Daud itu salah satu mukjizatnya besi niku saged dikiak-kiok dibuat-buat arawatan kayak lempung gitu loh. Kayak lempung kita bikin kerajinan saking lempung niku nggih. Nek jenenge priok macam-macam itu kan dari lempung itu kan kita bisa, atau gawe nek cah cilik gawe dolanan itu kan sing lempung itu bisa. Nabi Daud begitu. Itu besi dua iso itu karena Allah memang melembutkan besinya, jadikan lembut sehingga Nabi Daud itu bisa bikin berbagai kerajinan dari besi. Itu jadi jalan rezekinya juga. Rezekinya Nabi Daud dari arah situ gitu. Maka di sini dikatakan anik masa birotin wa qadir fi sardi. Jika kamu kerja dengan itu, saat ini bayangnya nek besi iso dikiak-kiok gitu kan penak banget ya. Arep gawe apa? Gawe pacul ya gampang. Arep gawe linggis ya gampang gitu. Nanti dia ora usah nggo pabrik, tak mboten butuh set pengecoran batur pengecoran logam, enggak butuh itu. Bisa dhewe itu. Itu karena Nabi Daud diberi kelebihan oleh Allah gitu lah ya, kawan. Maka di samping untuk kerja, untuk cari nafkah, Nabi Daud juga mencari nafkah dari situ, juga wa malu solihah ini lah ya, untuk beramal soleh. Jadi adanya kelebihan itu juga untuk beramal soleh. Nanti digunakan untuk dakwah Nabi Daud. Seperti dulu Nabi Daud itu kan berperang melawan Jalut ya, enten Tolut, enten Jalut, enten Daud. Ini kan surat apa nih kau? Kayaknya bener. Al-Baqarah ya bener. Buka ya. Al-Baqarah ayat 240 nih. 245. Pokoknya 2 karwe. Ini bola ya. Iya. 245 nih. Bukan. Dekat-dekat dengan surat ayat kursi ini. Nah ini 249 ya. 249 sampai 252. Udah ini. Ini ya falamma fasalato talatu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. Allah itu menguji dengan sungai. Siapa yang minum haman syariba minhu falaisa minni, barang siapa minum dari kalian dari sungai tadi, maka dia bukan bagian dari aku, bukan pasukanku. Wa man lam yat'anhu fa innahu minni. Yang tidak minum maka itu bagian dariku. Illa man yatarafa ghurfatan biyadihi. Saya sekedar tombol ngelak, ambil sedikit minum. Tapi kalau banyak-banyak jadi nggak bisa bersama Taulut lagi. Ini kan Taulut ini yang orang yang soleh ya. Nanti akhirnya berperang melawan Jalut itu orangnya gede banget, kayak raksasa gitu. Di sini ayat 250 ini walamma barazu li Jalut wa junudi qala, ketika mereka sudah berhadapan dengan Jalut dan tentaranya, mereka berkata, kaumnya Taulut ini siapa? Orang-orang Islam, orang-orang baik ini. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sedungo ya Allah, curahkan kepada kami itu kesabaran dan teguhkan
tapak kaki kami, sabit abdamana, teguhkan tapak kaki kami, wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin. Lalu akhirnya fahazamuhum biidznillah. Pasukannya Tolut yang di situ ada Daud. Daud dari prajuritnya Tolut gitu. Itu mengalahkan mereka pasukannya Jalut yang keras-keras itu, yang orangnya Jalut yang gede, dhuwur kayak raksasa itu ya. Nah, kalau orang barat kan kenal enten jenenge David and Goliath nih loh, tahu maca nih zaman tilikan ndek menengan lho. Curaan kumbian ora ngono kuwi ya. David and Goliath itu ya Daud dan Jalut itu loh. David itu Daud, Goliath itu Jalut itu. Jalut itu yang orang buruknya Daud, yang orang. Makanya di sini dikatakan mereka bisa mengalahkan mereka kaumnya Tolut dan Daud bersama Daud dan yang lain biiznillah, dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jaluta, ini Nabi Daud itu bisa membunuh Jalut. Jadi Daud orangnya kecil gitu tapi bisa mengalahkan yang gede karena diberi keistimewaan oleh Allah. Akhirnya Daud yang mengalahkan Jalut. Jalutnya mati, dibunuh oleh Nabi Daud. Ini ya contohnya ya. Kembali ke sini tadi. Jadi digunakan untuk beramal soleh, digunakan untuk mencari nafkah juga. Nafkahnya juga beramal soleh tadi, oleh nafkahnya beramal soleh juga. Terus ini bima ta'maluna basir, sesungguhnya kami Allah, sesungguhnya aku Allah itu dengan apa yang kalian kerjakan basirun, maha melihat, maha mirsani. Nah ini kalau ini memang mukjizat, cuman manusia ini terus berkembang ya, berkembang. Jadi dulunya mesin itu mau ya tinggo gawe pisau, gawe pacul, gawe linggis, itu dulunya begitu. Terus berkembang jadi iso tinggo gawe bis, iso tinggo gawe kapal, gitu gawe pesawat. Ya walaupun pesawat tidak semua besi, bagian melakukan besi tapi ada besinya juga kan. Pakai untuk begitu. Iso gawe tank. Gitu. Baja itu juga dari besi, jadi besi dicampur dengan unsur yang lain jadi baja itu, baja yang untuk perang gitu ya, itu juga dari besi, utamanya unsurnya dari besi, ferrum misalnya, ferrum dari situ. Nah ini kalau yang bikin apa kan juga gitu dicor gitu bagiannya ya, cor, ada kerajinan besi itu, begitu ya. Nah, terus apa namanya? Kalau yang ini karena diberi keistimewaan oleh Allah, Nabi Daud bisa begitu, tetapi kemudian berikutnya mengikuti tadi, terus jadi muncul kerajinan besi tadi, ya, pabrik yang gede, pabrik tank, pabrik tank Indonesia juga punya loh, Teng Putih, Medion ya, Medion itu ada, bukan Medion yang kereta api di Jakarta atau di Bandung, Pindad namanya. Pindad itu perusahaan angkatan darat, perusahaannya pemerintah untuk bikin bongsone bedil, lapis baja, lapis baja, pancer gitu. Bisa bikin seperti itu. Jadi hasil akhirnya orang berkembang dari arah awalnya begitu saja, kemudian berkembang jadinya seperti yang kita lihat sekarang. Nah ini karunia Allah. Balik itu mereka mulai. Jangan mengagumi besi itu kuat tenan lho, iso dikoyongan iki. Ya kuwi kan mung paringane Allah, ya gaweane Allah. Ngoten. Jadi nek mirsani kalau kita lihat gunung gedene semono kuwi. Terus kok kagum, sing dikagumi gunungnya tok lah, salah. Kagumilah Allah. Ya Allah ki mung Allah nyiptakne gunung, sing nyiptakne gunung ki Allah. Lho ngoten lho nggih. Balik itu mereka. Nah, gitu. Lihat apa saja, termasuk melihat diri kita sendiri. Allah mengatakan kan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kan gitu toh. Kalau kamu itu tak ngerti mesti. Ini orang ngerti. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Apa? Oh, ketemu ya. Sanurihim ya. Sanurihim.
Nah ini surat Fussilat. Fussilat itu surat yang ke-41. Ayatnya 53. Sarurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami Allah. Fil afaq, di ufuk. Ufuk itu cakrawala niku lho. Nek jenengan pas teng pantai ngoten niku, delok arah segara niku, yang kidul nggih. Niku kan mungkin langitnya kaya ketemu kalih banyu to. Lah niku namanya ufuk itu. Garis langit gitu ya, kaki langit. Teng gunung wis saged, gunung kuwi ngersani bagian kono kae wis langitnya ketemu karo daratan, lah itu namanya ufuk. Ufuk. Tak salim ayatnya fil afaq, kami akan perlihatkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami di ufuk, maksudnya di alam semesta ini, bukan cuma ufuk saja nih, segala alam semesta, alam raya ini. Wa fi anfusihim, dan dalam diri kalian, dalam diri mereka sendiri. Dalam diri kita itu loh ada kekuasaan Allah, ayat-ayat tanda kekuasaan Allah. Hatta yatabayana lahu, sampai terbukti lahu untuk mereka annahul haqqu, bahwasanya Allah itu al-haq, kebenaran. Allah itu maha benar. Surat Fussilat surat 41 ayat 53. Nah itu jadi jan-jane nggih ora sadar to delok gunung, delok pantai katoan. Delok awake dhewe niki lho. Kita lihat diri kita sendiri, fi anfusihim, dalam diri kita itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ngoten. Sinau aku kok gulaku kok dhuwur ya. Gula. Dadi napa? Gula niku napa to? Gula darah ya. Di dalam darah itu ada gula. Lah kita makan ada gulanya nih. Niku jane gula itu diperlukan untuk tubuh kita. Perlukan untuk energi, untuk kekuatan ngoten lho. Jadi gula itu kemudian diserap, diproses oleh enzim namanya apa jenenge? Kok lali kula. Jenenge apa? Sing disuntik-suntik ini jenenge apa? Insulin. Nah, niku insulin di pankreas memproduksi insulin. Insulin itu menangkap gula darah itu. Terus diserap jadi tenaga. Itu. Nah, delala pankreasnya itu rusak. Sehingga produksi insulinnya sithik. Itu. Sehingga gula itu tetap jadi gula. Dengan getihnya tetap jadi gula. Sidane gula darahnya dhuwur. Ngono nggih. Padahal gula itu dibutuhke jane ning mboten saged diserap dengan getih niku. Maknane gulane dhuwur, mengke wonge dadi lara gitu loh ya, gampang sakit gara-gara gula darahnya itu tinggi. Harusnya gula darah itu kemudian hilang diserap oleh insulin itu tadi. Ngoten. Nah, niku nek ada yang ngajari ngoten niku kudune tambah kaya ngene lho Allah nyiptake menungso kaya ngene iki. Dengan khuliqal insanu halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a. Itu. Surat apa niku? Lali nih. Lali kenapa lo lali gitu? Al-Ma'arij nggih. Al-Ma'arij itu surat ke-9. Al-Ma'arij nggih. Manusia itu diciptakan dalam keadaan merepotke, berkeluh kesah, merepotkan. Innal insana khuliqa halu'a, wa idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a. Pundi kok rene. Sebelumnya ya. Innal insana khuliqa halu'a. 19. Oh ini ya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan merepotkan, berkeluh kesah, halu'a itu. Kalau kesah atau merepotkan. Ya. Idza masahu syarru jazua, kalau dia ditimpa keburukan, dia itu mengeluh, aduh aku ini, aku loro, aku gitu, berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a, ketika ada kebaikan menimpa dia itu bakhil. Saat ini pengusaha-pengusaha itu nggih. Nek bati ora tau cerita lho. Apa itu ya? Nek rugi cerita. Wah, saya itu ditodolan mangan tenan. Mun nek pas bati meneng wae to nggih. Lah meneng sore ngoten niku gitu. Nek itu bati akeh meneng-meneng wae guyu-guyu tok ngoten niku. Nek pas rugi, wah aku mbek ngerugi. So, pokoso iki nyambut gawe. Kan gitu kan ya. Meneng sore ngoten niku. Modelnya begitu. Itu manusia. Jadi keadaan begini. Ini kembali ke tadi. Ini diciptakan oleh Allah itu jadi ayat sebenarnya. Ngoten lho,
Lara, kok iso lara wis ditelusuri. Oke, mergo ngene. Saiki kakean gula niku dadi lara gula ya lara. Engko nek kurang gula ya lara padha wae. Gitu. Ah dia rasa ngomong banget gula, gen selamat gentakan yang gula. Orang kena gula, kena kuning, lara kuning itu jenenge. Kakek kuning itu karena kurang gula. Loh gitu loh. Jadi kakean ya lara, kusitiken ya lara kan ngono ta nggih. Menungso ngoten niku. Oke ngombe, pakaian ngombe ya lara kembung awake kan gitu. Kurang ngombe ya lara juga. Lah memang begitu. Manusia innal insana khuliqa halu'a. Kayak ngoten niku. Loh kalau kita paham kayak begitu, subhanallah. Tiap hari kita bertasbih subhanallah, Allah ki nyiptake kaya ngene iki. Dengan segala kelebihan kekurangan kita seperti itu. Gitu loh ya. Kalau kita mau belajar, di sinau awak-awake dhewe iki di sinau perlu negen tambah iman marang Allah. Ngoten, nggih. Berikutnya ayat yang kedua, surat Al-Hadid, surat ke berapa itu? 57 ya. Ayat ke-25 silakan dicek di mushaf nggih. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Laqad sungguh-sungguh, sungguh arsalna kami utus. Kami mengutus, Allah mengutus rusulana utusan-utusan kami, rasul-rasul kami. Sungguhnya kami mengutus rasul-rasul kami bil bayyinati dengan bayinat, bukti-bukti kebenaran, mukjizat ya. Bayinat itu mukjizat, bukti-bukti kebenaran. Wa anzalna dan kami turunkan ma'ahum bersama mereka, bersama para rasul tadi apa? Alkitab, kitab, wal mizana dan timbangan, mizan. Bukan timbangan besi itu bukan, timbangan untuk menimbang mana yang hak, mana yang batil gitu maksudnya. Liyakuman nasu bil qisti, supaya manusia itu tegak. Liyakuma supaya tegak, siapa an-nasu manusia, bil qisti dengan keadilan, supaya manusia menegakkan keadilan gitu ya. Tegak dengan keadilan maksudnya menegakkan keadilan sing adil. Sudah, wa anzalnal hadida, lah ini yang kita bahas. Wa anzalna dan kami turunkan, kami Allah turunkan al hadida, besi. Napa basane? Tosan nggih. Gitu. Tosan nggih. Sanom-nom ra mudeng apa itu tosan. Tosan itu besi. Fihi ba'sun syadidun, di dalam besi itu ada bahaya yang sangat. Ba'sun kekuatan atau bahaya, syadidun yang sangat, bahaya yang dahsyat gitu maksudnya. Tapi juga wa manafi'u linnas, dan manfaat-manfaat untuk manusia. Tinggal dibuat jadi apa? Dibuat jadi peralatan yang berguna bisa. Dibuat jadi tank ya bisa, dibuat jadi bedil ya bisa kan gitu ya. Wa liya'lamallahu, dan supaya Allah mengetahui, maksudnya membuktikan ya, Allah membuktikan pada orang lain, pada manusia, man orang yang suruhu menolongnya, menolong Allah. Maksudnya menolong agama Allah, bukan menolong Allah. Wa rusulahu, dan rasul-rasulnya, menolong Allah dan menolong para rasulnya. Bil ghaibi, dengan ghaib. Innallaha, sesungguhnya Allah qawiyyun, maha kuat, qawi, maha kuat, azizun, maha gagah. Ini keterangannya ya dari tafsir wa anzalna hadida fi ba'sun syadid, ada kekuatan yang dahsyat, bahaya yang besar, yang dahsyat. Wa ja'alnal hadid, dan kami jadikan al-hadid itu kami jadikan besi tadi itu
Rodian liman aba. Rodian sebagai sesuatu yang menangkal atau mencegah atau mengusir liman abal haqqo, pada orang yang enggan kepada kebenaran, wa anadahu, dan melawannya, menentangnya. Ba'da qiyamil hujjati alaihi, sesudah tegaknya hujah. Ba'da, sesudah qiyamil hujjati, tegaknya hujah, alaihi, atasnya. Terus diriwayatkan, Umar itu meriwayatkan, cuman saya kok hari hadisnya belum saya cek di mana nih. Nanti kita cek lagi. Umar meriwayatkan anak bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda begini, Innallaha, sesungguhnya Allah itu anzala arba'a barokatin. Allah itu menurunkan 4 berkah, 4 barokah. Minas sama, dari langit, minas samai, dari langit. Anzalna arba'a barokatin, gitu ya. Barokatin minas samai ilal ardi. Allah menurunkan 4 barokah dari langit ke bumi. Apa itu al-hadidu? Dewi itu al-hadid, besi. Al-hadidu, besi, wesi. Wan naru, dan api, 2. Wal ma'u, dan air, banyu itu ya, air. Wal milhu, dan garam, milah, garam. Ada 4 barokah yang Allah turunkan dari langit untuk bumi: besi, api, air, dan garam. Sehingga di bumi itu jadi ada itu loh. Dulunya enggak dikasih itu oleh Allah, diturunkan. Menurutnya bagaimana? Tapi besi itu dulunya enggak ada, terus ada diadakan di bumi. Maka di sini dikatakan bahwa anzalnal hadida, kan gitu. Allah turunkan al-hadid, turun karena dari langit ke bumi. Kemudian sudah ada di bumi, manusia menemukan besi, terus ditambang jadi biji besi, tambang biji besi. Nanti kan dibuat besi dari situ. Ya, di beberapa tempat di Indonesia ada tambang-tambang besi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, maka jelas sekali bahwa satu besi itu ada baksun syadidun, ada bahaya yang sangat dahsyat. Tinggal tadi mau dibikin persenjataan untuk menyerang, bisa. Sehingga Amerika kayak Israel, kemudian orang Palestina, ya bisa. Kan bahaya besar, bisa. Tapi juga manfaat juga, iya. Untuk bikin alat-alat pertanian, untuk bikin peralatan-peralatan yang berguna untuk manusia, kan banyak peralatan dari besi, akeh banget tuh. Artinya sangat berguna bagi manusia juga. Tinggal bagaimana manusia itu menggunakannya, teman-teman. Mulane nek wong menungso niku dadi menungso sing apik niku bumine makmur. Gitu loh. Makmur itu artinya apa? Terjaga, tidak rusak tapi malah jadi bagus. Kalau niku orang-orangnya orang-orang yang baik. Tapi kalau orang-orangnya orang-orang yang rusak, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tidak takwa kepada Allah, jadinya buminya rusak. Jadi kalau diceritani konco teng Jogja ini, dia punya perusahaan, penerbit di Jogja sana. Kebetulan setahu saya dia ikut jaulang ikut tablik. Cerita, saya ke Papua sudah cukup lama ceritanya, zaman tahun kita nih, tahun 2000-an barangkali, satu sebelum 2090 berapa nih, ya cerita. Di Irian waktu itu belum Papua, di Irian sana itu saya ditunjukkan ke sana pas jauh lah ke sana itu ditunjukkan, ini loh Pak, ini dulu itu gunung Pak, sekarang ini jadi jurang. Subhanallah, gunung itu hilang gunungnya, yang ada jadi jurang. Jadi saat dulu ke atas itu, dari sekarang turun ke bawah. Nggak tahu isinya ya tembaga, nggak tahu emas, nggak tahu apa, pokoknya dihabisi sama orang-orang penduduk mereka malah komanan. Entek kayak gitu. Itu ndak bang ya, saat ini mbok
Enggak kayak apa ya, enggak tahu. Lho menungso niku kaya ngoten niku. Mosok napa gunung di yang saya nggih, dimakan entek itu. Nanti dimakan, cuma tidak dimakan langsung gini enggak. Hasilnya itu loh dipek gitu kan. Begitu juga adanya kalau tidak pakai aturan Allah, tidak takwa kepada Allah. Tapi coba lihat kalau orang-orang bertakwa kepada Allah tidak begitu modelnya, boten. Ya digunakan, tapi dia tahu bahwa butuhku ki mung pira to semene to. Ya wis liyane dinggo liyane untuk kepentingan-kepentingan yang lain ngoten gitu. Karena kepentingan dia kan saat ini ada dhewe nggih permasalahan ini. Nek kita punya uang banyak gitu. Apa kita bisa maam? Aku maam sak rumah makan tak maam kabeh. Allah apa iya, ora bisa. Kita tuh berapa tuh makan sak piring, njowo rong piring. Nek luwe tenan lho, telung piring petang piring wis pol to ya. Jenengan paling seneng napa? Sate, kambing muda, kambing muda. Sate kambing muda, ora boleh. Niki tengkleng nomor. Sudah. Sing paling disenengi niku pun mungkin diparingi dicaoske jenengan mang dahar, didahar. Paling cuma sedikit sudah enggak kuat. Kan gitu tuh ya. Aku nek sate duwe sepiro gitu. Aku 10 tusuk kowe 20 tusuk. Bisik mah 30 tusuk. Wis guys, kemekaran pisan, wis wegah itu. Itulah manusia itu kayak gitu. Makanya kalau orang bertakwa dia tahu, aku ki butuhku mung sithik. Sudahlah, saya ambil yang saya gunakan, yang saya perlukan sudah untuk diri saya, kebutuhan saya, keluarga saya sudah cukup. Wis liyane untuk kepentingan yang lain. Ngoten. Nek wonge takwa. Nek mboten nggih niku wau. Dulu gunung Pak ini, gunung berarti juang. Tak sama dihabiskan oleh manusia. Saya tidak mengatakan satu orang lebih wakehnya terus njaluk ilmu wakeh, tapi ya manusia semua wakeh menungso kabeh gitu. Kelapa sawit tertinggi, kelapa sawit iki. Tunggu ngoten. Jadi modelnya nek wong Kalimantan, wong Sumatera niku diobong napa kok sawah, alasnya diobong. Itu kebakaran hutan itu 90% sengaja nih diobong kan gitu. Kayaknya ngomong kayak jadi perkebunan sawit gitu. Kan rekoso dan nek bangun kan rekoso nih diobong ya wes pas kemarau tiba-tiba ngobong kok tiba-tiba diobong itu kan gitu. Memang dikasih supaya dia terbakar sudah nanti dibuka perkebunan sawit. Itu gitu ya. Dulu zaman Orde Baru nih, Orde Baru kalau diceritani. Kalau ketemu teng Jogja, kalau sering ke Riau. Ini cerita. Di Riau itu kata dia, kata kalau di Riau itu kita jalan itu ya, naik motor, naik mobil apa, jalan kira-kira 100 kilo, di jalan muter-muter itu kanan kiri kelapa sawit semua, kelapa sawit, itu nggak nih masih jidok gitu, subhanallah, 100 kilo, itu nggak masih jidok, subhanallah, kayak ngono kuwi, apa ya sih kurang gitu, saat ini naik awal dewa itu wah wis tunggu mau tak ngelaten muncul gitu, tunggu anak putu entek kan gitu, tapi orang tidak cukup begitu, nggak cukup. Masih butuh lagi. Itulah kalau orang tidak bertakwa. Kembali ke sini tadi, besi. Sekarang kita kembali ke besi ya. Besi itu bahayanya besar, tapi juga manfaatnya banyak. Tinggal manusianya sekarang menggunakannya untuk yang bermanfaat atau madorot, gitu saja. Sama lading gitu kan, besi dibuat jadi pisau atau jadi pedang. Itu juga sama, itu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Ngoten. Kebaikan ini piye lah enek wong napa nggo pedang, sidane orang-orang ditakut pada dia. Kalau zaman dulu ya orang-orang Islam karena berperang musuhnya jadi takut gara-gara orang Islam bawa senjata gitu, jadi takut terus jadi masuk Islam. Kan dadi apik nang. Walaupun mereka awalnya karena wedi. Kita dulu bikin posko di Jogja zaman napa nika? Napa? Gempa bumi ya. Gempa bumi itu mriki nang iki kan Klaten iki sebagai di Jogja tahun 2006 kita bikin posko di Sriharjo. Sriharjo itu Imogiri, daerah Imogiri, Jogja. Cukup parah tuh kerusakannya. Kita datang ke sana, petang-petang, bunyi-bunyi, listrik, kita bawa genset, udah pasang sana, terus rumah kita bisa tinggal udah, karena orang-orang sama di ketinggalan rumah semuanya, kita tinggal situ terus kita
minta izin ya Pak, kita pakai ini, boleh, ya silakan pakai. Esok-esok lah ngerti ternyata itu puskesmas itu. Puskesmas Sriharjo 2, Imogiri 2, daerah desanya namanya Sriharjo. Tinggal di situ, kita bilang sama wakil rumah, enggak apa-apa, silakan dipakai untuk relawan, untuk bantu orang-orang situ. Nah, kita kan nopo akhir-akhir sudah rampung mau pamitan, terus Bu Kapuskesnya itu namanya Bu Dokter, seorang perempuan bilang, ya kami juga berterima kasih ini bapak-bapak dari Solo ini mau datang sini bantu kami. Cuman ya itu gendera itu gambarnya pedang yang peti saya tuh. Bendera FPS itu kan gambarnya pedang itu, pedang kedua gitu kan ya. Nah kebetulan setelah itu terus siapa yang pidato ketuanya ke FPS, gini Bu Dokter, sebenarnya kami ora kok ini bawa pedang ini buatan namanya juga front itu loh, namanya front pemuda Islam. Masuk front gambarnya gedang yang cocok lah gitu, cocok ya pedang gitu, gedang ya pedang. Tapi ya mereka juga tahu bagaimana kita di sana membantu dan tanda tangan dokter juga kan gitu ya, juga ada seperti itu. Jadi pedang pun wujudnya pedang itu ya bisa digunakan untuk kebaikan, bisa. Nah tadi menakut-nakuti orang-orang itu, sehingga bikin gara-gara itu, bikin kerusakan mereka takut dengan pedang. Toknya pedang mati, jadi tidak rusuh kan gitu. Dengan hal yang sama bisa untuk itu, tapi juga bisa untuk keburukan, untuk merampok ya bisa, untuk ngambil harta orang lain, untuk bunuh orang ya bisa, begitu. Makanya itu tadi ya, ada baksun sadidun, ada juga manafi'u linnas. Baik, ini waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang datang berikutnya ya, ayat berikutnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.